Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Bagaimana kabarnya Anandanya Miss hari ini? Miss senantiasa berharap bahwa Anandanya Miss senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, before we start to study today, let's pray together. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Coba angkat kedua tangannya. Oke, pray begins. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Hari ini, Anandanya Miss akan kembali mereview tema 7 tentang benda hewan dan tanaman di sekitarku. Subtema 3 tentang tanaman di sekitarku. Adapun materi pokoknya yang pertama yaitu PPKN tentang aturan merawat tanaman. Untuk bahasa Indonesia materi pokoknya itu tentang kalimat pujian. Untuk muatan pelajaran SBDP, materinya tentang membuat tanaman dari kertas. Dan untuk pelajaran matematika, materinya itu tentang menjumlahkan dua bilangan. Yang pertama, muatan pelajaran PPKN. Mengenal aturan merawat tanaman. Coba Anandanya Miss perhatikan di gambar. Di sini ada keluarganya Mei yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan Mei. Nah, di rumah Mei terdapat aturan. Salah satunya adalah aturan dalam merawat tanaman. Mei dan keluarganya berbagi tugas merawat tanaman. Kakak bertugas mencabut rumput liar. Coba Anandanya Miss perhatikan. Kakaknya Mei yang bertugas untuk mencabut rumput liar. Dan Mei bertugas untuk menyiram tanaman. Ibu dan ayah juga ikut merawat tanaman, yaitu ibu memberi pupuk secara teratur agar tanaman tumbuh subur. Dan ayah bertugas memangkas daun atau batang agar tanaman terlihat lebih rapi. Jadi, Mei dan keluarganya bekerja sama dalam merawat tanaman. Nah, seperti keluarganya Mei tadi, dalam merawat tanaman itu terdapat beberapa aturan. Yaitu yang pertama, menyiram tanaman secara teratur pada pagi hari atau sore hari agar tanaman tidak layu. Jadi, dalam menyiram tanaman itu ada waktu khusus ya nak, yaitu antara pagi hari atau sore hari. Aturan yang kedua yaitu meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Biasanya itu terdapat di pekarangan rumah, ataupun di teras rumah, atau di lantai 2 rumah ya, yang biasanya terkena sinar matahari. Aturan yang ketiga dalam merawat tanaman yaitu membersihkan rumput liar di sekitar tanaman. Nah, di sini gunanya agar proses pertumbuhan tanaman tidak terhambat oleh rumput liar yang berada di sekitarnya. Aturan yang keempat yaitu memangkas tanaman hias agar rapi.
Aturan yang kelima yaitu memberi pupuk secara teratur agar tanaman dapat tumbuh subur. Nah, itulah beberapa aturan dalam merawat tanaman di rumah ya. Nah, memiliki pekarangan dengan tanaman yang subur tentu sangat menyenangkan. Selain membuat rumah menjadi asri, tanaman juga membuat udara di sekitar kita menjadi segar. Tanaman yang ada di pekarangan rumah juga dapat menambah keindahan. Nah, sama seperti yang ada di gambar ya, bisa menambah keindahan. Nah, agar tanaman subur, kita harus merawatnya dengan baik. Tanaman harus disiram secara rutin agar tidak layu. Tanaman juga perlu sinar matahari yang cukup. Nah, itulah manfaat jika dapat merawat tanaman di rumah ya. Di antaranya Miss ulang lagi, dapat menambah keindahan, dapat membuat rumah menjadi asri, dan juga dapat membuat udara di sekitar kita menjadi segar ya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang bahasa Indonesia. Nah, apa sih itu kalimat pujian? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan atas sesuatu. Kalimat pujian berisi kata-kata pujian seperti rajin, bangga, merdu, pandai, cantik, dan gagah. Nah, perhatikan contoh kalimat pujian yang lain seperti ini. Kamu memang anak yang pandai, Mei. Wah, suaramu merdu sekali, Komang. Aku sangat bangga memiliki teman sepertimu, Dedi. Nah, itulah contoh kalimat pujian. Nah, silahkan Anandanya Miss untuk lebih paham. Ini ada beberapa contoh lagi. Nah, di sini ada gambar seorang anak yang membantu ayahnya dalam menyiram tanaman. Ayahnya berkata, "Kamu memang anak yang rajin, Dedi. Kamu mau membantu ayah dan ibu menyiram tanaman." Sang anak berkata, "Terima kasih ayah, aku berjanji akan lebih rajin lagi membantu ayah dan ibu merawat tanaman." Nah, berdasarkan teks percakapannya, di sini sang ayah memuji Dedi karena telah merawat tanaman. Pujiannya yang mana? Ya, betul. Yang ayah mengatakan, "Kamu memang anak yang rajin, Dedi." Yaitu adalah kalimat pujiannya ya. Nah, coba Nandanya Miss perhatikan. Di sini Dedi sedang menggambar dan Jonas sedang memperhatikan dan melihat karya Dedi. Jonas berkata, "Wah, bagus sekali gambarmu, Dedi. Mungkin akan lebih indah jika diberi hiasan lagi." Lalu Dedi berkata, "Terima kasih Jonas atas pujian dan sarannya." Nah, pujian juga dapat diberikan sebagai penghargaan atas hasil karya yang dibuat oleh orang lain. Nah, biasanya juga dalam Anandanya Miss setiap mengumpulkan tugas biasanya dipuji sama Miss-nya kan? Nah, itu adalah suatu bentuk penghargaan atas hasil karya yang telah Anandanya Miss selesaikan. Ataupun tugas yang telah Anandanya Miss selesaikan dengan baik ya. Jadi mendapatkan penghargaan dari Miss-nya berupa good job, well done, excellent, and you did it very well. Nah, coba Anandanya Miss perhatikan, di sini ada rumahnya Mei yang lengkap dengan pekarangannya yang banyak dengan berbagai macam bunganya. Nah, contoh pujian yang dapat diberikan sesuai gambar adalah
sebagai berikut. Indah sekali tanaman bunga di pekarangan rumahmu, Mei. Atau bisa juga, pintar sekali ya Mei merawat bunga-bunganya. Nah, itu contoh kalimat pujian yang sesuai berdasarkan gambar. Nah, muatan materi selanjutnya yaitu tentang SBDP. Nah, ada yang masih ingat bagaimana cara membuat pola tanaman dari kertas yang sudah dikerjakan Ananda tempo hari? Ya, yang pertama, gambarlah bentuk polanya terlebih dahulu. Yang kedua, guntinglah pola yang telah digambar. Selanjutnya, setelah digunting, pola hiasan tanaman siap digunakan untuk membuat hiasan. Sama seperti contoh gambar yang di samping ya. Yang pertama, itu membuat pola, lalu polanya digunting. Dan setelah digunting, pola hiasan tanaman siap digunakan untuk membuat hiasan. Nah, di sini ada caranya ya, membuat taman buatan. Adapun alat dan bahan yang disiapkan, yang pertama, tanaman dari karton yang telah dibuat. Kedua, dus sepatu bekas. Yang ketiga adalah menyiapkan lem. Adapun langkah kegiatannya, yang pertama, letakkan dus sepatu dengan posisi miring seperti pada gambar di samping ya. Yang kedua, tatalah tanaman-tanaman yang telah kamu buat di dalam dus sepatu. Yang ketiga, bayangkan kamu sedang menata sebuah taman. Yang keempat, berilah lem jika kamu sudah puas dengan hasil penataanmu. Nah, coba Nandanya Miss perhatikan di gambar, ada 2 pohon di sisi kiri kanan dan kirinya. Lalu ada bunga-bunga yang ditempatkan di pot ya, pola tanaman yang ditempatkan di pot itu ya. Nah, muatan materi selanjutnya yaitu tentang matematika. Menjumlahkan 2 bilangan. Nah, coba Nandanya Miss lihat di sini ada seorang pedagang yang menjual semangkanya di hari Sabtu dan laku terjual sebanyak 24 semangka. Di sini, di satu keranjang ini terdapat 10 semangka. Jadi kalau kita hitung ada 2 keranjang ya. Jadi ada 20-an dan di sini ada sisanya kita hitung 1, 2, 3, 4 jadi 24 semangka. Nah, di hari Minggu di sini terjual, kita hitung sama-sama ya. Di sini satu keranjang isinya 10, jadi ada 3 keranjang, berarti ada 30-an dan sisanya ada 1, 2. Berarti di hari Minggu terjual berapa? Ya, 32 semangka. Nah, jadi berapakah total semangka yang laku terjual di hari Sabtu dan Minggu? Kita jumlahkan ya. 24 ditambah 32. Jadi di sini ada 5 keranjang ditambah ada sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 5 keranjang itu sama dengan, iya betul, 50 ditambah sisanya ada 6. Jadi total semangka yang laku terjual pada hari Sabtu dan Minggu adalah 56. That's right. Nah, menjumlahkan bilangan dengan cara bersusun pendek. Ada yang masih ingat? Ya. Di sini ada contoh soal. Coba Nandanya Miss perhatikan. Seorang penjual tanaman memiliki 23 pot tanaman bunga mawar dan 25 pot tanaman bunga melati. Jumlah pot tanaman bunga mawar dan melati seluruhnya dapat ditentukan sebagai berikut. Kalimat matematikanya ialah 23 ditambah 25. Di sini berarti yang ditanyakan berapakah total pot tanaman
dimiliki oleh seorang penjual itu. Jadi kalimat matematikanya ialah 23 ditambah 25. Berapakah hasilnya? Nah, untuk lebih mudahnya, itu dapat dilakukan dengan cara bersusun pendek. Perhatikan contoh berikut. Nah, ingat ya, kita menjumlahkan secara bersusun pendek. Jadi, bilangannya disusun ke bawah. Lalu, kita hitung atau dijumlahkan satuan ditambah satuan dan puluhan ditambah puluhan. Di sini yang satuan itu adalah, ya betul, 3 satuan ditambah 5 satuan sama dengan 8 satuan. Lalu puluhan ditambah puluhan, ya betul, 2 puluhan ditambah 2 puluhan hasilnya 4 puluhan. Jadi, berapakah total keseluruhannya? Ya, betul, 48. Well done. Nah, untuk lebih memahami, di sini ada contoh selanjutnya nih. Di pekarangan rumah Mei terdapat 45 pot tanaman bunga. Lalu, Ibu Mei membeli lagi 12 pot tanaman bunga. Nah, berapakah pot tanaman bunga yang ada di pekarangan rumah Mei sekarang? Nah, kalimat matematikanya berapa? Ya, betul, 45 ditambah 12. Dan untuk memudahkan Anandanya Miss dalam menjumlahkan, yaitu kita lakukan dengan cara sebelumnya. Cara apa? Ya, cara bersusun pendek. Jadi, bilangannya ditulis secara bersusun ke bawah ya. Contohnya, 45 ditambah 12. Berapakah hasilnya? Ingat, satuan ditambah satuan dan puluhan ditambah puluhan. Jadi, 5 satuan ditambah 2 satuan hasilnya 7 satuan. Lalu, 4 puluhan ditambah 1 puluhan. Ya, betul, hasilnya 5 puluhan. Jadi, 45 ditambah 12 adalah, ya, 57. Jadi, pot tanaman bunga yang ada di pekarangan rumah Mei adalah sebanyak 57 pot tanaman bunga. Well done, everyone. Nah, bagaimana? Apa Anandanya Miss sudah paham? Nah, kalau sudah paham, silahkan Anandanya Miss mengerjakan di Bupena 1D-nya halaman 70 sampai dengan halaman 71. Silahkan dikerjakan ya anak-anak hebat. Lalu dokumentasi tugasnya itu dikirim ke Google Classroom. Dan batas pengumpulan tugasnya yaitu hari ini pukul 22.00 WITA. Ingat ya, untuk dikerjakan secara mandiri dan untuk disiplin waktu dalam pengumpulan tugasnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan dapat Anandanya pahami dengan baik ya. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat belajar dan tetap selalu jaga kesehatannya ya. Sekian, assalamualaikum.